Nama saya Reverend Dr. Henry Padin. Saya berasal dari Long Sukang. Berbicara tentang kebanggaan rohani yang terjadi di Bak Kelalan pada tahun 1980-an dan 90-an. Puji Tuhan, saya hasil daripada pekerjaan kebanggaan rohani yang terjadi di Long Sukang. Di mana satu pekerjaan Tuhan di antara pemuda-pemudi di Long Sukang, dan setelah itu saya meresponi panggilan Tuhan. Sebenarnya panggilan Tuhan itu sudah jelas 5 tahun sebelum saya melangkah ke Buduk Karu. Dan saya mendengar tentang pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi di Bak Kelalan, dan sebenarnya jauh sebelum itu, tahun 73 juga 74, Tuhan bekerja di antara kita sampai di Long Sukang. Saya masih ingat saya primary one. Kebenaran rohani terjadi karena satu guru dari sini pindah ke Long Sukang membawa revival itu. Dan disitulah terjadi pekerjaan Tuhan, speaking in tongue. Dan saya tidak faham apa itu. Tapi setelah 20 tahun lebih baru saya tahu panggilan Tuhan kepada saya ke sekolah. Dan waktu saya datang ke Buduk Karu, kebenaran rohani sudah mulai terjadi beberapa tahun sebelum itu. Dan mungkin Pak Presiden akan ceritakan kemudian bagaimana sebenarnya apa yang saya dengar dari dia. Kebenaran rohani sudah terjadi di kampung di Bak Kelalan, tetapi di sekolah STP Buduk Karu tidak ada pekerjaan Tuhan, sehingga beberapa mereka sedang berdoa, termasuk Pak Presiden Bina, minta Tuhan supaya ada pekerjaan Tuhan di Buduk Karu. Dan di sanalah Tuhan mulai bekerja, dan waktu saya masuk ke sekolah sudah ada pekerjaan. Mulai pekerjaan Tuhan di sana. Dan baru bagi kami, saya baru masa itu, dan saya masih ingat first year saya di sekolah. Tujuan saya ke sekolah masa itu tidak mau terlibat dengan perbuatan dosa lagi, karena saya sudah bertobat di Sentral Long Sukang. Tetapi saya tidak tahu ibu-ibu di sini sedang berdoa. Dan satu malam saya macam mimpi tapi tidak juga bermimpi. Saya masih ingat itu sampai sekarang. Roh Tuhan mengangkat roh saya ke atas, dan saya masih melihat tempat tidur saya, tilam saya disusun dengan rapi. Tilam itu, bantal itu, dan selimut disusun dengan rapi. Dan saya melihat tubuh saya dari atas di tempat tilam itu. Dan saya mendengar suara, seperti suara itu dari sebelah sini. Berkata, Henry, kalau kamu tidak mau apa yang saya beri kepada kamu, saya akan ambil dan beri kepada orang lain. Perkataan itu membuat saya terbangun. 1 minggu saya gelisah di Buduk Karu. 1 minggu saya gelisah. Tetapi akhirnya saya buat keputusan untuk jumpa Guru Ajor sebagai pengetua kami. Berjumpa dengan pengetua itu suatu yang sangat-sangat menakutkan sebagai pelajar, first year student. Dan karena tidak tahan lagi, saya harus jumpa dia dan menjelaskan tentang mimpi itu ataupun penglihatan itu. Dan dia senyum. Guru Ajor senyum dan dia katakan begini, Henry, kata dia, kamu tahu sudah sekian lama pendoa di Bak Kelalan berdoa untuk kamu. Tetapi mereka selalu lihat bahwa kamu masih berusaha untuk membangun rumah kamu. Dan baru saya sadar, pada mulanya saya tidak takut terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Dan saya mau pergi sekolah hanya untuk tetap menjadi orang Kristen begitu, tidak mau balik kepada dosa. Satu hal yang Guru Ajo katakan,
kamu harus mulai pergi berdoa. Tapi saya pergi berdoa dan saya harap berdoa dengan seorang yang Tuhan selalu pakai waktu kami berdoa di Buduk Aru. Tapi Guru Ocho katakan, kamu pergi berdoa dengan orang ini. Kami pergi berdoa sepanjang malam dan orang itu katakan, Tuhan akan memberitahu sesuatu kepada kamu. Nah, waktu kami berdoa sampai pukul 10, 11, 12, baru dia katakan, Tuhan mau memberi sesuatu untuk kita. Kami berdoa lagi. Lalu dia katakan, bangun, buka mata. Coba lihat di atas, ada satu cahaya, kata dia. Saya lihat tidak ada cahaya. Tetapi bintang-bintang saja saya lihat banyak di sana. Ada kamu nampak? Kata tidak. Berdoa lagi. Berdoa sampai pukul 1. Dia katakan sudah dekat itu cahaya. Buka mata, kata dia. Saya buka mata pun tidak ada. Tidak nampak apa-apa. Lalu dia katakan, mari kita berdoa lagi. Dalam hati saya katakan begini, Tuhan kalau kamu mau beri itu untuk saya lihat, berilah saya lihat, kata saya. Saya mau lihat. Dan dia katakan berdoa kita lagi. Sementara kami berdoa pukul 2, 2:30, tiba-tiba saya tahu juga bahasa saya berubah. Bahasa saya bukan bahasa saya lagi. Lalu saya berhenti karena saya takut, karena saya tahu bahasa yang saya pakai itu bukan bahasa saya. Saya masih paham bahasa yang saya pakai dan rasional saya masih boleh berpikir. Lalu saya berhenti dan kawan saya student itu final year student tahun 3. Saya tahun 1. Dia katakan, Tuhan sudah mau beri itu kepada kamu. Marilah kita berdoa. Dan saya tahu dari sanalah saya tahu Tuhan telah memberi karunia lidah kepada saya. Dan dari hari itu saya gunakan bahasa itu terus menerus. Dan terlibat dengan doa. Dan kehidupan kami di Buduk Aru pada masa itu, setiap kebaktian, kami adakan kebaktian, Tuhan bekerja. Selain daripada kebaktian di antara kami pelajar-pelajar, juga kami terlibat dengan kebaktian yang ada di dalam sentral ini. Karena pada masa itu banyak hal yang Tuhan beritahu. Kadangkala ada orang yang datang ke Buduk Aru masa itu, nasihat kami pelajar. Saya masih ingat itu, dia katakan dalam bahasa Lembawang, jaga-jaga moyo ku apir abak burak masaludna, kata dia. Artinya, jaga-jaga kamu dengan jembatan sungai Burak ini, itu licin. Jadi waktu dia memberi nasihat itu, kalau ada student yang tidak hati-hati akan didisiplin. Dan itu yang selalu memperingatkan kami. Bagi kami di Buduk Aru masa itu, pelajar-pelajar itu mengalami pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan juga pekerjaan Tuhan di Sentral Baklalan. Ada kebaktian bulanan yang setiap bulan kami bergabung. Dan kami mengalami bagaimana Tuhan berbicara melalui ibu-ibu, pakai karunia lidah, ada orang menterjemah. Itu yang selalu terjadi. Dan kesan daripada kebauan rohani yang ada di sini kepada sekolah kita, mempersiapkan pelajar-pelajar untuk menjadi pastor, hamba Tuhan, penginjil dimanapun kami pergi. Itu bermula di sekolah. Kami bukan sejak belajar secara teori, pembelajaran dari pengetahuan Alkitab begitu, tetapi kami melihat itu secara praktikal. Pelayanan deliverance terjadi di sekolah teologia, di sekolah kami. Kalau ada student yang tidak sungguh-sungguh, pasti ada manifestation. Dan guru-guru berdoa dan kami terlibat, kami melihat bagaimana mengusir roh-roh jahat. Dan dalam 1 tahun 2 kali kami diantar untuk praktikal.
kami diantar praktikal di beberapa daerah di Sarawak, di Sabah, dan di Semenanjung Malaysia. Saya masih ingat satu kali kami diantar ke Semenanjung Malaysia pada tahun awal 90-an. Pada masa itu agak berat sulit kalau kita pergi menginjil di sana. Dan sesuatu yang luar biasa, kami diantar ke tempat-tempat yang memang ada kuasa dukun-dukun di sana. Dan Tuhan memimpin kami dan melayani dengan luar biasa. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Saya masih ingat waktu kami pergi ke suatu kawasan orang asli. 3 orang kami pelajar. Pergi berhadapan dengan dukun-dukun mereka. Dan satu kali kami masuk ke sana, satu daripada kawan kami dibawa oleh orang itu dan mendekati dia. Dan akhirnya orang itu katakan, boleh saya ambil kamu jadi anak angkat? Boleh, kata orang ini. Tetapi secara diam-diam, dia memberi ajimat dia kepada kawan kami, student. Kawan kami pun mengambil itu dan sembunyi. Dan kata dia, ini untuk menjaga kamu. Setelah kami pindah dari kawasan itu, kami pergi ke kawasan lain. Kami tinggal dengan satu pastor yang namanya Pastor Usit. Dia di sana waktu itu. Belum lagi kami tidur, kawan kami 2 ini di dalam bilik sana. Dia teriak. Lalu kami tanya, kenapa? Oh, dia kata ada orang tua berbaju putih dan dia datang kepada dia. Lalu kami kata, apa yang terjadi dengan kamu? Kalau ada sesuatu, harus bertobat. Itu sejak kami 2 tidak tahu apa yang terjadi, yang dia sembunyikan. Dan baru dia katakan, itu dukun kasih saya barang. Dan kami 2 layani dia bertobat di situ, kami bakar ajimat itu di situ. Itu encounter yang kami alami waktu pergi pelayanan. Dan kami mengalami belajar, dan itulah yang menjadi kekuatan kami di dalam pelayanan. Ya, dihantar pelayanan ke beberapa tempat. Buduk Aruk pada masa itu adakan pelayanan, ada bamboo band masa itu ke beberapa tempat. Dan expose Buduk Aruk masa itu kepada pelayanan di luar sangat terbuka. Dan bukan karena Buduk Aruk dan bukan karena pelajar pada masa itu. Tetapi saya melihat itu karena Tuhan sedang bekerja. Ataupun kebenaran rohani ada di sana yang mengakibatkan student terlalu ramai kami. Satu kelas saya masih ingat 60 plus student dalam satu kelas. Kelas saya 40 plus student. Dan keseluruhan kami di Buduk Aruk masa itu, kalau tidak salah 130 lebih student kami masa itu. Itu yang kita lihat. Selain daripada itu, kita dilengkapi dengan doa. Sekolah yang sederhana, guru yang sederhana, dan standard yang sederhana, hanya certificate level. Tetapi kami dilengkapi dengan kehidupan rohani yang kuat. Dilatih untuk berdoa, berpuasa. Saya masih ingat masa itu dalam 1 minggu itu 3 hari paling sedikit saya berpuasa. 3 hari saya berpuasa. Every week, setiap minggu. Tapi yang aneh sekali, kalau saya berpuasa, ada student juga tahu, Henry berpuasa. Baru mereka hantar kue untuk saya makan. Ini juga cobaan. Ya kan, itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan ada beberapa tempat yang dikhususkan untuk kami berdoa, yang disebut dengan gunung doa, beberapa gunung doa kami. Itu melatih saya. Doa sepanjang malam sendirian, kamu pergi jalan kaki dari sekolah, dari kampus, kamu jalan dan naik gunung bukit itu berdoa di sana. Dan kita mengalami personal encounter with God. Mujizat, miracles terjadi. Dan juga cobaan juga ada di sana. Waktu kami datang ke sini kemarin, saya katakan ini gunung yang sangat melengkapi, mempersiapkan saya. Kadang kita berdoa di sana sepanjang malam.
hujan lebat. Saya masih ingat beberapa kali saya mengalami itu. Hujan lebat di seluruh kawasan itu. Hanya tempat saya berdoa itu dan berlutut itu tidak ada hujan. Alkitab saya buka. Satu titik air hujan pun tidak membasahi Alkitab. Dan saya masih melihat hujan itu tengah malam di sekeliling itu. Karena saya pasang lilin di sekeliling saya. Cuma kawasan itu tidak basah, tidak hujan. Tapi kalau melangkah dari sana, kamu lihat air itu mengalir turun bukit itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Tetapi bukit itulah yang saya katakan kawan saya yang beritahu dia melihat cahaya. Dan di sana saya mendapat karunia speaking in tongue, karunia lidah yang saya katakan tadi. Tetapi juga banyak kali kita berdoa di sana, tengah malam pukul 1, pukul 2, sedang kamu berdoa sungguh-sungguh. Kamu dengar ada bunyi macam kerbau. Kerbau lari dari atas gunung tuh. Lari mau menyerang kamu sampai di sana hilang. Kita tahu itu sudah kuasa-kuasa yang tidak baik, kuasa gelap, kuasa setan menguji. Sebelum saya ke sekolah memang saya seorang penakut, tidak berani jalan seorang. Tapi di Buduk Haru lah saya dilatih hal yang begitu. Kadang-kala kita berdoa, tiba-tiba ada orang pukul kayu kuat-kuat dekat kita, boom, kuat-kuat. Waktu kamu bangun tidak ada. Itu membuat kita terus berdoa. Dan satu kali yang saya ingat waktu di Buduk Haru juga, Guru Ajo sebagai pengetua mengatakan begini, sekolah ada keperluan. Saya masih ingat dia katakan, sekolah memerlukan 21.000 untuk keperluan sekolah. Mari kita berdoa, kita tidak tahu dari mana. Lalu saya pergi berdoa di bukit itu. Roh Tuhan beritahu pada saya, kamu pergi berdoa di Bukit Belingi. Kata saya, bagaimana pergi di sana? Lalu saya beritahu beberapa kawan kami dan minta izin dari Guru Aco. Dia izin kami pergi weekend. Friday afternoon kami pergi jalan kaki ke bukit itu, mengambil masa 3 jam, 4 jam. Naik sampai atas. Sepanjang malam hari Jumaat, sepanjang hari Sabtu dan hari Minggu, kami berdoa siang dan sepanjang malam. Hanya berdoa khusus untuk keperluan Buduk Haru. Jadi, waktu kami berdoa, Tuhan hanya memberi satu message yang sangat sederhana. Kamu pulang ke sekolah, jumpa Guru Aco, suruh dia pergi lawas, karena sudah ada uang 21.000 dalam bank sekolah. Dia tidak kata akaun, bank sekolah kata dia. Hari Minggu kami turun, petang hari Minggu kami turun dari bukit sampai di sekolah, jumpa Guru Aco. Katakan begini, Guru Aco, kau pergi lawas, sudah ada uang dalam bank sekolah 21.000. Hari Senin Guru Aco pergi. Dan betul uang yang diperlukan tidak ada lebih, tidak ada kurang. Tepat 21.000 uang ada dalam bank sekolah. Dan itu yang Tuhan perbuat. Dan kami mengalami itu di Buduk Haru. Dan selain daripada itu, Buduk Haru dengan Sentral Baklalan ini sudah satu dalam semua hal, baik dalam kebaktian besar. Begitu juga kami ke Gunung Murud. Memang sebelum saya ke sekolah sudah beberapa pelajaran guru-guru sudah terlibat ke sana. Tapi waktu saya tahun 1992 baru saya ikut ke Gunung Murud. First time saya ke Gunung Murud. Masa itu orang jalan kaki dari Buduk Nur ini. Kami jalan kaki Bukit Percobaan sampai ke sana, tidur di Pak Rebata. Ya kan, dari Pak Rebata baru naik
besoknya ke atas. Dan itu pun pengalaman yang luar biasa Tuhan beri kepada kita. Ya, pada masa kami sekolah, panggung masih ada. Saya masih ingat tahun pertama saya di Budukaru, panggung ada. Dia juga selalu ke sekolah kita. Tetapi kalau ada hal-hal yang penting yang Guru Aco mau sampaikan, dia akan panggil saya dan saya pergi jalan kaki dari Budukaru, hanya khusus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Guru Aco ataupun bertanya sesuatu apa yang disampaikan oleh Pak Agung untuk sekolah. Nah, setiap kali saya pergi ke sana, orang ini seorang yang tenang. Setiap kali saya pergi ke sana menyampaikan sesuatu, dia akan bercakap dengan saya di dekat api itu di dapur. Dia ambil satu kayu api itu, dia tulis di dekat api itu. Dan itulah dia sedang menyampaikan message yang harus kita sampai kepada Guru Aco. Dia jarang sekali bercakap berhadapan muka. Dia akan ambil kayu api, dia tulis di di dekat api itu, di abuk itu. Dan itulah kamu dengar, perhatikan, dengar sungguh-sungguh, dan itulah yang dia message yang dia sampaikan. Lalu biasanya sebelum saya pergi, dia akan berdoa. Dia tidak pernah miss. Dia akan berdoa. Doa dia bukan suatu doa yang itu. Dia doa sederhana, tenang, doa sederhana. Lepas tu salam, baru kamu bawa message yang dia sampaikan itu sampai kepada Guru Aco. Itu pengalaman saya dengan Pak Agung. Waktu yang singkat, dan tahun kedua Tuhan sudah panggil dia. Dan kami belajar banyak daripada beliau ini. Begitu juga kehidupan pelajar dengan pengalaman kami ke Gunung Murud. Dulu jalan kaki dari sini. Jalan kaki biasalah, pelajar-pelajar ini akan mengangkat semua barang-barang itu. Kami angkat sampai ke Gunung Murud. Waktu dalam kebaktian seperti ini, kalau ada orang yang tidak dapat angkat barang, kami akan angkat barang peserta kebaktian Gunung Murud itu. Masuk dalam, kami sebut itu bakang. Simpan banyak-banyak di sana dan kami jalan. Kalau ada orang tidak dapat, kami angkat barang, simpan di sana tanpa minta apa-apa. Itu penglibatan pelajar Budukaru dengan kebaktian di Gunung Murud, dan juga menolong dengan senang hati, sukacita, kekuatan yang luar biasa Tuhan beri untuk kita pada masa itu. Bukan satu dua orang, semua pelajar laki. Kami pergi menolong orang yang tidak dapat berjalan, angkat orang, angkat barang mereka. Dan waktu kita membangun rumah-rumah di Gunung Murud, kami disuruh oleh Guru Aco masa itu jalan angkat barang dari Budukaru. Kalau zinc atap itu dilipat, masuk barang di dalam zinc itu lagi, dan kami angkat itu pagi dari sini sampai di Gunung Murud, petang pulang lagi dari Gunung Murud, sempat main bola di sekolah. Dan saya lihat itu kekuatan yang luar biasa Tuhan beri kepada pelajar-pelajar. Tidak ada satu orang pun mengeluh ataupun mengatakan letih. Tidak. Kalau sampai di Budukaru, bunyi bola, semua orang pergi main bola. Dan kami sehat dan senang hati. Itu yang saya rasa yang Tuhan beri kepada pelajar-pelajar di Budukaru. Pengalaman dengan pekerjaan Tuhan di Baklalan mempersiapkan kami untuk masuk dalam pelayanan. Puji Tuhan sampai sekarang kebanyakan kami yang mengalami kebenaran rohani itu masih melayani sampai sekarang.
dan masih bersemangat melayani. Saya lihat kawan-kawan kami di daerah-daerah, uh, di Sabah, di Semenanjung Malaysia masih melayani. Tuhan setia sampai sekarang. Dan satu hal yang saya masih ingat, pengalaman pribadi di Gunung Murud. Karena pada masa itu kami sedang membangun asrama rumah panjang untuk pelajar Budak Aru. Tidak ada rumah. Masa itu kami kalau ke sana tidur dalam camp kecil tuh kami buat. Dan satu masa kebaktian sejuk sekali masa itu, tidak, kalau sekarang tidak berapa sejuk, sudah dulu terlalu sejuk saya masih ingat. Dan harus pakai sleeping bag. Saya tidur sejuk. Tengah malam ada orang pukul sleeping bag saya. Henry bangun. Saya dengar orang kah ini, kata saya, tak pun mimpi. Dia pukul belakang saya lagi dan katakan begini, Henry bangun, pergi berdoa. Oh, kalau ini Tuhan, saya berdoa lah. Tapi yang saya dengar itu pergi berdoa di gereja. Saya kata ini kan tengah malam sejuk. Kalau ini pun Tuhan, oke, saya berdoa. Saya pusing dalam sleeping bag itu. Dalam sleeping bag saya berdoa. Tapi pukul lagi belakang saya. Bangun berdoa di gereja. Lalu saya buka sleeping bag, ya Tuhan kalau ini kau, saya bangun. Saya bangun, jalan satu orang sampai di gereja. Sejuk, tidak ada orang. Karena sejuk, saya sembunyi di belakang mimbar di dalam gereja itu. Saya duduk di sana karena angin. Saya mulai berdoa, tiba-tiba saya melihat dalam penglihatan saya sedang berdoa itu, ada macam air dari atas turun ke mimbar. Dan dari mimbar itu saya lihat dia mengalir ke ruang depan itu. Dan saya melihat awan masuk ke dalam. Dan saya bangun. Selesai berdoa, saya lihat banyak sudah orang datang malam berdoa pagi. Pagi saya jumpa Guru Ojo, dan Guru Ojo suruh saya jumpa Guru Pengiran. Kebetulan Guru Pengiran yang khotbah pagi itu. Dan dia katakan, ya kita berdoa. Kita tahu ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan bekerja nanti, kata dia. Dan waktu kebaktian itu, tiba-tiba awan datang dan awan masuk dalam gereja. Masuk awan dalam gereja. Dan selepas Guru Pengiran khotbah, dia buat tentangan, terjadilah pekerjaan Tuhan di antara orang-orang yang hadir masa itu. Saya masih ingat bermula orang teriak daripada di mana air itu, macam air itu yang jatuh dari atas tuh, dari atas atap siling tuh. Dari sanalah orang teriak dan semua orang berdoa dalam kebaktian itu. Itu pengalaman pribadi saya yang saya lihat Tuhan perbuat waktu ada di Gunung Murud. Dan puji Tuhan, dari sana sampai sekarang di dalam pelayanan itulah yang saya mungkin agak ekstrim sedikit dengan hal itu. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak berbicara kepada saya tidak berani berkhotbah. Saya tidak berani melayani. Dan sensitif itu yang Tuhan beri kepada saya, yang sangat mendorong saya. Setiap kali pelayanan, saya izinkan Roh Tuhan bercakap kepada saya apa yang harus saya sampaikan sampai hari ini. Dan puji Tuhan, kalau bukan pekerjaan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan revival itu terus menerus. Bagi saya revival itu bukan suatu fenomena seketika, tetapi pekerjaan Tuhan yang terus menerus dalam hidup kita, membuat kita enjoy melayani Tuhan, membuat kita setia dalam pelayanan Tuhan. Jadi saya mendoronglah berbicara tentang revival. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan yang progresif, terus menerus. Pengalaman kita, personal encounter kita dengan Tuhan itu bukan seketika, tapi terus menerus. Dan itulah yang disebut dengan pekerjaan Roh Kudus yang menyertai kita di dalam pelayanan.
Dan waktu bertanya kepada teman-teman yang mengalami kebenaran rohani dulu, yang masih setia melayani sampai sekarang ini, mereka tidak lupa pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka sewaktu di sekolah, sewaktu di Baklalan, dan sampai di dalam pelayanan sampai hari ini.